Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin wal muslimat, muminin wal mukminat seplanet bumi yang menjawab salam dengan kompak, akan saya doakan semoga kalian dipanjangkan umurnya dan berkah juga umurnya, disehatkan lahir batinnya, dikasih rezeki yang berkah, dikasih keturunan yang soleh solihat, dan disakinahkan rumah tangganya dari dunia warahmah sampai akhirat, dan diistiqomahkan juga dalam ibadahnya, ditambah lagi ilmu agamanya, dan diselamatkan juga jiwa raganya beserta keluarga dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amantu billah wa amantu rasulillah wa tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur yang saya haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur dan menyatakan diri bahwasanya segenap puji itu adalah milik Allah semata. Adapun kewajiban kita sebagai makhluknya untuk bersyukur kepadanya dengan cara mentasarufkan pemberian nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga dengan beribadah kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan benar. Rahmat serta salam yang tetap bermakom kepada junjungan jagat sebagai penegak kebenaran, pendobrak kebatilan, penerang kegelapan, dan pencerah kebodohan, yaitu Habibana Nabiyana Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat serta salam terlimpah curah juga kepada keluarganya, kepada duriah-duriahnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabiin tabina, atbaut tabina, dan kepada kita sebagai mutabaah yang insya Allah akan mendapatkan syafatul udma dari dunia sampai akhirat. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita atau menceritakan suatu kisah nyata yang terjadi di zaman sebelum para sahabat, yaitu zaman dulu Rasulullah bersabda kepada Umar bin Khattab, atau bercerita meriwayatkan suatu kejadian di zaman dulu. Ada 3 pemuda yang terkurung oleh guha dan tertutup batu yang besar si gua itu. Begini si ceritanya. Suatu hari ketiga pemuda yang bersahabat mengadakan perjalanan jauh atau bermusafir. Karena saking jauhnya perjalanan, sampailah waktu sore dan mau malam. Karena untuk melakukan perjalanan yang jauh, dia bermalam, atau mereka bertiga bermalam di suatu gua. Besok harinya diteruskan perjalanannya, karena udah sore banget atau udah mau malam, sehingga mereka mencari guha untuk menginap. Kebetulan di depannya kelihatan ada guha
mereka masuk ke gua itu. Tiba-tiba sesudah mereka masuk ke gua itu, tiba-tiba menggelinding, yaitu batu besar menggelinding dari bukit dan menutup mulut gua. Mereka berusaha mendorong batu itu, tapi tak satupun atau mereka bertiga juga yang bisa keluar dari batu itu atau mendorong batu itu biar ngejeblos keluar atau bergeser. Jadi tidak bisa digeserkan. Mereka bertawasul dan meminta ampunan dan pertolongan kepada Allah. Bertawasul dengan amal-amal solehnya. Yang satu pemuda bertawasul dengan cara amal soleh yang pernah dia lakukan kepada kedua orang tuanya, yaitu berbakti kepada orang tuanya. Dia itu yang selalu memberikan susu untuk diminum kedua orang tuanya. Dia tidak berani memberikan susu sebelum kedua orang tuanya. Siapapun orang yang meminta, dia gak berani mengasihkan. Sekalipun anaknya sendiri, sekalipun anaknya itu menangis meminta susu, dia tidak berani memberikan susu kepada siapapun sebelum mengasihkan kepada orang tuanya. Pada suatu ketika dia mengembala jauh sehingga dia datangnya udah malam. Begitu melihat ibunya terlelap tidur, dia tidak berani membangunkan kedua orang tuanya, segan membangunkannya. Besok harinya dia baru memerah ternaknya, memerah susu untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Jadi susu hasil perahan dikasihkan kepada kedua orang tuanya. Nah, dengan cara itulah dia bertawasul kepada Allah, yaitu dengan cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Makalah bergeserlah batu itu sedikit demi sedikit, atau sedikit yang bergesernya. Pemuda yang kedua bertawasul lagi dengan amal solehnya. Dia meminta ampunan dan minta pertolongan. Adapun yang kedua itu pernah melakukan amal solehnya, yaitu pernah menginfakkan sebagian dari hartanya. Dan dia pernah mau melakukan maksiat berzina, dia teringat kepada Allah, ada keimanan kepada Allah, sehingga tidak terjadi kemaksiatan. Nah, dengan cara itulah dia bertawasul kepada Allah, maka bergeserlah agak melebar batu itu. Yang ketiga lagi, yaitu pemuda yang ketiga, mendorong batu lagi, tetap tidak nambah lagi, tidak melebar lagi. Dia bertawasul lagi dengan amal solehnya dan meminta ampunan dan minta pertolongan kepada Allah. Bertawasul dengan amal solehnya, yaitu yang pernah dia lakukan, yaitu dia pernah menyimpan amanah dari seorang buruh yang tidak sempat mengambil upahnya. Kebetulan pemuda yang ketiga itu adalah seorang majikan yang mempunyai beberapa karyawan atau buruh. Jadi upah yang buruh tidak sempat mengambilnya dikelola sama majikannya atau oleh pemuda itu, sehingga makin lama makin berkembang pesat dan menjadi suatu kekayaan yang melimpah. Pada suatu hari
buruhnya itu menanyakan upahnya. Sehingga bengong buruhnya itu sudah diperlihatkan kekayaannya itu yang hasil dari buruhnya itu. Sudah menjadi pesat, sudah menjadi kekayaan yang melimpah. Sehingga tercengang-cengang atau terbengong karena saking kagetnya oleh kekayaan yang begitu melimpah. Nah, karena majikan yang bisa menjaga amanah dari hak seorang buruhnya itu, dia bertawasul kepada Allah. Kalau seandainya itu kebaikan bisa menggeserkan batu, jadikanlah batu itu bergeser dan keluarkanlah dari mulut gua itu. Dan berdoa kepada Allah dan minta pertolongan dan meminta ampunan kepada Allah, maka keluarlah batu itu semuanya, bergeser semuanya total, tidak menutup lagi. Maka dengan kejadian itu yang sangat menakjubkan, pertolongan Allah yang sangat menakjubkan, mereka bersyukur kepada Allah dan keluarlah dari gua itu, sehingga mereka melanjutkan perjalanannya lagi untuk tiba ke kampungnya, kembali ke kampungnya lagi dengan selamat. Rupanya sudah cukup dan ditutup karena udah beres ceritanya. Lain kali bersambung dengan cerita yang lain. Tapi jangan lupa komentar dan sabrek, tapi komentarnya yang membangun. Jangan komentar yang menjatuhkan. Orang cerdas dan soleh pasti mengasih komentar yang positif, tidak menjatuhkan atau merendahkan siapapun saudaranya. Apalagi seorang muslim, seorang mukmin harus saling menjaga kekurangan, saling menjaga martabat dan kehormatan atau derajat orang mukmin atau orang muslim. Karena setiap manusia itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Sebelum berkomentar, diteliti dulu, diprediksi dulu. Terima kasih atas komentar yang baik. Semoga kalian mendapat keberkahan. Allah menurunkan keberkahan buat kalian dan keluarga kalian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.